Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini nama saya Irma Sri Juwita dari kelas K621 AKNR. Di sini Irma ingin menjelaskan sebuah penyelesaian kasus dari mata kuliah akuntansi manajemen untuk memenuhi penilaian evaluasi akhir semester. Nah, di sini Irma punya satu kasus yang harus kita selesaikan, yaitu kasus pertama atau nomor 1. Data produksi semester 1 merek damar dari PT Senan Sasta untuk tahun 2022 sebagai berikut. Jumlah produksi dan jumlah penjualan untuk produk damar yaitu 40.000 unit. Poin kedua, laba yang dikehendaki adalah 20% dari total aktiva sebesar 300 juta. Poin ketiga, ada data-data biaya. Yang pertama ada biaya bahan baku senilai 7.000. Ada upah langsung senilai 6.000, ada BOP variabelnya senilai 1.000, biaya penjualan variabelnya senilai 1.500, biaya umum variabelnya senilai 1.500, BOP fixed atau BOP tetapnya adalah 50 juta, biaya penjualan tetapnya ada 20 juta, biaya umum tetapnya ada di 30 juta. Nah, di sini kita diminta untuk hitunglah harga jual dengan metode produk cost, variable cost, total cost, dan kemudian tentukan harga jual yang akan digunakan sebagai harga jual umum dengan mencari rata-rata dari ketiga metode tersebut. Yang kedua, kita diminta untuk mencari berapa harga titik impas penjualan dan unit produk tersebut. Yang ketiga, kita diminta untuk tentukan rasio margin kontribusi dan rasio biaya variabelnya. Dan yang keempat, kita diminta untuk buat laporan laba rugi menggunakan metode biaya variabel. Nah, di sini soal nomor 1, pertama-tama kalian harus memindahkan tabel soal tadi ke sini agar lebih gampang untuk kita mengerjakannya. Jadi di sini Irma sudah memindahkan tabel data biayanya, dan sekarang kita tinggal mencari nomor 1 yang A itu adalah untuk metode. Yang pertama ada metode cost-nya. Nah, di sini untuk metode cost ini yang kita cari untuk pertama kali adalah biaya. Dalam biaya ini yang kita cari adalah bahan. Bahan ini kita bisa dapat dari unit produksinya kita kalikan dengan biaya bahan baku. Ada upah langsung. Ini juga unit produksi dikalikan dengan biaya upah langsungnya. Lalu ada BOP variabel. Di sini juga sama, BOP variabel kita dapatkan dari unit produksi kita kali sama biaya BOP variabelnya. Nah, di sini ada BOP tetap. Karena di soal BOP tetapnya sudah ada atau kita tidak harus mencari lagi, maka tinggal kita pindahkan saja. Harusnya di sini. Jadi tinggal kita pindahkan saja. Lalu kita total semuanya. Menggunakan sum aja. Nah, yang kedua di sini yang kita cari adalah total cost. Di mana total cost ini ada biaya produksi juga. Nah, untuk biaya produksi dari total cost ini tinggal kita ambil dari jumlah biaya produksi yang sudah kita hitung tadi di bagian 1. Ini ya. Jadi tinggal kita pindahkan dari semua total biayanya. Kemudian ada biaya penjualan.
Nah, biaya penjualan di sini mencarinya dengan cara unit produksi kita kalikan dengan biaya penjualan variabel, dan lalu kita tambahkan dengan biaya penjualan tetap. Nah, biaya umum juga sama kayak gitu. Unit produksi kita kalikan dengan biaya umum variabelnya, lalu kita tambahkan dengan biaya umum tetapnya. Lalu di sini tinggal kita total. Nah, yang ketiga kita tinggal mencari biaya per unit. Biaya per unit. Nah, biaya per unit di sini kita dapetin dari total cost. Total cost yang tadi kita jumlahkan, yang sudah kita jumlahkan, kita bagikan dengan unit produksinya. Lalu yang keempat, kita mencari presentase laba. Nah, karena di soal presentase labanya tadi minta 20% dari 300 juta, maka tinggal kita hitung saja 20% dikalikan dengan 300 juta. Sini ada presentase laba. Presentase biaya. Nah, untuk presentase laba dan presentase biaya di sini kita menghitungnya menggunakan presentase laba, kita bagikan dengan jumlah dari total cost, lalu kita kalikan dengan 100%. Oke. Lalu di sini kita mencari laba per unitnya. Laba per unit ini kita cari dengan presentase laba biaya. Hasil presentase laba biaya kita kalikan dengan biaya per unit. Dan terakhir kita cari harga jual. Nah, harga jualnya di sini kita tinggal tambahkan saja dari biaya per unit, kita tambah dengan laba per unit. Ini bisa pakai sum, bisa manual juga. Nah, jadi ini adalah jawaban untuk metode yang pertama. Untuk metode yang pertama yaitu metode cost. Seperti itu. Coba dulu. Nah, di sini kenapa 0? Karena saya pakainya kuting bukan presentase. Lalu kita lanjut di sini menggunakan metode yang kedua adalah metode plus produk cost. Nah, dari sini pertama dia juga mencari biaya bahan produksi. Sama juga di sini, yaitu unit produksi dikali unit produksi kita kalikan dengan biaya bahan baku langsung. Karena di sini adalah metode produk cost ya. Di sini juga ada upah langsung.
sama biaya produksi kita kalikan dengan biaya upah langsung. Ini ada BOP variabel. Yaitu unit produksi kita kalikan dengan BOP variabel. Dan di sini ada BOP tetap. Lagi-lagi BOP tetapnya itu kan sudah ada di soal, jadi tinggal kita pindahkan saja. BOP tetap sama BOP fixed itu sama aja kok, jadi jangan bingung nanti kalau misalkan kita nulisnya BOP tetap atau nulisnya BOP fixed gitu. Nah di sini tinggal kita totalkan semuanya dari biaya bahan. Nah, yang kedua di sini metode ini ada markup-nya. Yang dimana markup ini juga yang dicari adalah laba. Bagaimana kita mencari laba? Lagi-lagi karena tadi yang di soal labanya adalah 20% dikali dari 300 juta, berarti 20% dari 300 juta itu berapa? Terus ada biaya umum variabel. Untuk mencari biaya umum variabel ini, kita dapat dari unit produksi, kita kalikan dengan biaya umum variabel. Nah, ini ada biaya umum tetapnya. Ini juga unit produksi, kita kalikan dengan biaya umum variabel. Itu untuk yang tetapnya. Dan di sini ada biaya penjualan. Oh sorry, di sini ternyata biaya umum. maaf. Di sini tuh ternyata ada biaya umum variabel dulu, baru biaya umum tetap. Sama aja sih sebenarnya, posisinya cuma beda kebalik aja, tapi kan biar gampang ya. Nah, biaya penjualan variabel ini kita dapatkan dari unit produksi, kita kalikan dengan biaya penjualan variabel. Nah, begitu. Lalu di sini ada biaya penjualan juga, tapi biaya penjualan tetap. Nah, di sini kan sudah diketahui ya biaya penjualan tetapnya adalah 20 juta, maka tinggal kita pindahkan saja. Lalu kita jumlah di sini, jumlahkan semua, gunakan sum agar lebih mudah. Nah, sekarang kita tinggal mencari presentase markup-nya di sini. Presentase markup ini kita dapatkan dari sorry. Nah, ini ada kesalahan. Biaya umum tetapnya adalah, tinggal kita pindahkan juga tadi di sini. Enter. Nah, oke. Nah, untuk presentase markupnya sini di sini itu kita dapatkan dari jumlah markupnya. Kita bagi dengan total biaya, lalu kita kalikan dengan 100%. Karena markup itu pasti 100% lah. Pasti dikalikan dengan 100%. Lalu di sini ada tarif biaya unit, tarif biaya unit atau biaya tarif per unit, sama aja. Nah, ini kita dapat dari total biaya kita bagi sama presentase markup ini tadi. Bukan ternyata. Yang ini maaf, sorry tadi.
yaitu ada total biaya kita bagi sama unit produksi. Nah, sini juga kita cari markup lagi. Nah, untuk markup yang ini kita carinya dari presentase markup tadi, kita kalikan dengan tarif biaya per unitnya gitu. Yang terakhir ada harga jual. Harga jualnya di sini adalah penjumlahan dari tarif unit dan markup. Jadi di sini sudah diketahui. Nah, ini untuk metode kedua, yaitu metode product cost. Kita ubah presentasi. Nah ini untuk metode kedua, yaitu metode produk metode product cost. Lalu kita lanjut untuk ke metode yang ketiga, yaitu metode harusnya di sini ya, metode variable cost. Nah, untuk metode variable cost ini yang kita cari adalah biaya variabelnya. Di sini ada biaya bahan baku. Sebenarnya metode ini tuh kita tinggal memindah-mindahkan saja gitu dari metode sebelumnya, metode pertama atau kedua. Nah di sini karena yang diminta pertama adalah biaya bahan baku, jadi kita ambil dari metode yang pertama, yaitu biaya bahan. Tinggal kita pindahkan saja. Ada biaya upah langsung. Nah, biaya upah langsung juga sama, tinggal kita pindahkan dari metode yang pertama, kan sudah ada tuh, sudah kita cari biaya upah langsungnya berapa. Jadi tinggal kita pindahkan saja. Nah, di sini ada BOP. Nah, yang diminta di sini adalah BOP karena di sini metodenya variabel. Jadi kita menggunakan BOP variabel. Jadi yang kita pindahkan adalah BOP variabelnya. Itu ada biaya penjualan. Biaya penjualan ini juga sama, tinggal kita pindah-pindahkan saja. Dari yang kedua, metode yang kedua. Lalu juga di sini ada biaya umum. Ini juga sudah mulai dari biaya. Tapi yang diambil adalah yang variabelnya ya. Ini tadi kan ada biaya penjualan. Jadi yang kita pindahkan adalah biaya penjualan variabel di metode kedua. Dan biaya umum juga adalah yang kita pindahkan, biaya umum variabel dari metode kedua. Jangan yang tetap. Karena di sini adalah metodenya metode variabel. Nah, jadi tinggal di sini tinggal kita total total biayanya menggunakan sum. Kita total semua dari atas. Nah, yang kedua, di sini metode ini ada biaya tetap dan taksiran laba yang dicari. Oke, yang pertama ada laba. Nah, laba ini kan tadi kita sudah mendapatkan laba ya, jadi tinggal kita pindahkan dari metode kedua, labanya berapa. Nah, ada BOP fixed. BOP fixed atau BOP tetap juga sama. Tinggal kita pindahkan saja. Nah, biaya penjualan juga sama. Tinggal kita pindahkan.
biaya umum tetap juga sama, tinggal kita pindahkan saja. Lalu di sini ada total total biaya dan laba. Ini seenaknya aja sih, kalian bisa menggunakan apa ya, akun yang menurut kalian mudah aja dipahami. Nah, lalu sekarang kita tinggal mencari markup-nya di sini. Cari markup di sini. Yang ini juga sama kayak metode yang kedua tadi, yaitu total biaya dan laba kita bagikan dengan total biaya variabelnya, lalu kita kalikan 100%. Nah, sudah kita dapatkan. Lalu kita cari harga jual. Harga jual itu juga sama kayak tadi, kayak yang awal ya, yaitu total biaya kita kalikan dengan unit produksinya. Nah, ini dia. Sorry. Kita ganti dulu ya, biar gampang. Ini kita ganti presentase. Ini kenapa nih? Ini total biaya kita kali dengan unit produksi. Berarti ini ya. Oh, mungkin ini kurang besar. Kenapa ini? Oh, sorry guys, ternyata harga jual di sini adalah total biaya dibagikan dengan total unit produksi. Pantes kok banyak banget hasilnya. Nah, sekarang kita tinggal cari markup-nya lagi, sama kayak metode kedua tadi, yaitu harga jual kita kali dengan persentase markup. Nah, di sini tinggal kita cari harga jual sama, yaitu harga jual. Nah, gini. Nah, ini untuk metode yang ketiga, yaitu metode variable cost. Jadi untuk soal nomor 1 yang bagian A, kita sudah menyelesaikan 3 metode yang diminta oleh kasusnya. Sekarang tinggal kita kerjakan saja yang B, yaitu yang B ini mencari titik impas ya. Cari titik impas di sini. Nah, sebelum kita masuk ke perhitungannya, alangkah baiknya untuk mencari titik impas, data biaya ini kita copy dulu ke bagian titik impas. Soalnya nanti di sini kita akan jumlahkan. Nah, di sini akan kita jumlahkan. Variabelnya kita jumlahkan masing-masing. Nah, untuk penjualannya juga kan kita jumlahkan masing-masing. Nah, jadi di sini di sampingnya aja mungkin ya, kita jumlahkan dulu untuk jumlah variabel cost itu berapa. Sini untuk jumlah penjualannya berapa, karena ini mempermudah
kita nanti untuk mencari titik impas. Nah, sekarang kita tinggal cari masuk ke perhitungan titik impasnya. Titik impas itu yang dicari ada penjualan, yang dimana penjualan itu unit produksi kita kalikan dengan ini harga jual metode yang pertama, harga jual yang sudah kita cari gitu kan. Dia nyambung ya, berkesinambungan. Yang kedua ada biaya variabel, jauh sekali teman-teman. Nah, untuk biaya variabel juga di sini sama, unit produksi kita kalikan dengan jumlah biaya variabelnya. Lalu di sini ada margin kontribusi. Nah, untuk margin kontribusi ini kita bisa dapatkan dari penjualan kita kurangi dengan biaya variabel. Itu dari biaya tetapnya. Nah, biaya tetap di sini, untuk biaya tetap di sini, makanya kenapa tadi Irma bilang kalau bisa kita hitung dulu yang ada di soal, kita jumlahkan untuk penjualan dan itunya, karena penjualannya itu kita maksudkan ke biaya tetap gitu, jumlah biayanya tadi. Nah, ada operasi. Nah, laba operasi ini kita dapat dari margin kontribusi kita kurangi dengan biaya tetap. Nah, sekarang kita mencari titik impas. Titik impas di sini ada BOP per unit, yang dimana BOP per unit itu adalah 21.000 dikurangi dengan 17.000 lalu dibagi sama biaya tetap 100 juta. Gitu ya. Di sini 21.000. Di sini 100.000 kita bagi dengan 21.000 lalu kita kurangi 17. Ini mungkin oke, bisa. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan ini. Kita sudah mendapatkan titik impas. Sekarang kita beralih ke margin kontribusinya. Margin kontribusi atau yang C. Banyak tipe ya, maaf. Maaf. Nah, untuk margin kontribusinya di sini ada total sebenarnya. Tapi totalnya kita hitung nanti belakangan. Jadi di sini kita hitung dulu rasio variabelnya dan marginnya, baru nanti kita total. Nah, rasio variabel di sini kita dapat dari penjualan kita bagi dengan biaya variabel. Nah, untuk marginnya di sini ada penjualan kita bagi dengan margin kontribusi. Ini kita dulu kok banyak sekali. Tunggu. Tadi belum di accounting ya. Kita accounting dulu aja deh, biar gampang. Nah, untuk ini adalah penjualan dibagi dengan biaya variabel.
kita nggak bisa ya, harusnya penjualan kita bagi dengan biaya variabel sih. Oh, ternyata kebalik guys. Maaf, jadi di sini adalah biaya variabel kita bagi dengan penjualan. Untuk marginnya, biaya variabel kita bagi untuk marginnya itu ternyata penjualan penjualan kita bagikan dengan margin kontribusi. Kontribusi kita bagi dengan penjualan. Nah, ini tinggal kita generalin aja. Nah, di sini barulah kita jumlah untuk total margin kontribusinya, yaitu di sini nih. Nah, jadi margin kontribusi itu pasti 100% gitu ya kan. Nah, sekarang kita mencari laba ruginya di sini. Sini laba rugi ya. Laba rugi. Sekarang kita mencari laba rugi. Nah, untuk laba rugi di sini kita ada penjualan. Penjualannya kita dapat dari ini, tinggal kita pindahkan saja dari tadi titik impas. Lalu ada total beban variabel. Ini juga tinggal kita pindahkan dari yang titik impas. Ada total margin juga sama, kita pindahkan total beban. Lalu di sini ada laba operasi. Nah, untuk laba operasinya di sini kita mencarinya dari total margin dikurangi dengan total beban. Nah, gitu. Oke, lalu nah, ini untuk laba ruginya sekarang sudah kita ketahui ya. Sekarang kita lanjut ke kasus nomor 2. Di sini kasus nomor 2. Buatlah anggaran penjualan semester 1 bulan Januari sampai bulan Juni tahun 2002 dari PT Senasasta untuk produk merek Damar. Pembagian daerah pemasaran yang pemasaran atas 3 kota besar, yaitu kota Jakarta, kota Denpasar, dan kota Yogyakarta, di mana kita diminta untuk membuat pembagian kedua produk untuk ketiga kota tersebut, yaitu Jakarta sebesar 40%, Denpasar sebesar 35%, dan Yogyakarta sebesar 25%. Yang kedua, kita diminta untuk menghitung unit terjual dan harga jual menggunakan nomor 1. Dan yang ketiga, kita diminta untuk mencari proporsi penjualan untuk masing-masing daerah adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita mempunyai tabel, yaitu tabel di mana kita mempunyai tabel dari Jakarta, Denpasar, dan Yogyakarta, dan juga bulannya. Yaitu Jakarta di bulan Januari mempunyai 15%, di bulan Februari mempunyai 20%, di bulan Maret mempunyai 15%, di bulan April ada 15%, di bulan Mei ada 20%, dan di bulan Juni ada 15%. Sedangkan di kota Denpasar bulan Januarinya ada 15%, Februarinya ada 25%, Maretnya ada 10%, Aprilnya ada 20%, Mei-nya ada 50%, dan Juninya ada 15%. Dan di kota Yogyakarta bulan Januarinya ada 15%, Februarinya ada 10%, bulan Maretnya ada 15%, bulan Aprilnya ada 20%,
bulan Mei-nya ada 30% dan bulan Juninya ada 10%. Nah, soal nomor 2 ini kita kita tulis dulu unit produksinya berapa dan harga jualnya berapa. Ini mempermudahkan kita untuk mencari jawabannya nanti. Ini Microsoftnya sepertinya error ya. Nah, gini ya. Nah, tahap selanjutnya kita membuat tabel dulu nih guys. Ada tabel produk, ada Jakarta, ada Denpasar, dan ada Yogyakarta. Nah, untuk produknya ini kan ada produk damar ya. Jadi kita di sini untuk kita tulis produk damar, dan di sini kita juga cari harga jualnya, harga jual atau harga per produk, aja deh biar kalian lebih paham nantinya. Nah, untuk Jakarta tadi yang di soal sudah tertera bahwa Jakarta adalah 40% dan pasar ada 35%. Dan Yogyakarta ada 25%. Nah, untuk mencari harga produk di sini tinggal kita kalikan saja 40%. 40% kita kalikan dengan unit terjualnya. Ini juga sama. 35% kita kalikan dengan 40.000. Ini 25% kita kalikan dengan 40.000. Nah, setelah kita menemukan ini, kalau memindahkan ini, barulah kita mencari mencari jawabannya yang sesungguhnya. Sekarang kita bikin dulu tabel, yaitu tabel semester. Di mana ada tabel semester, ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Karena kan tadi dia dimintanya di soalnya adalah ini ya, dari Januari sampai Juni ya. Nah, untuk semesternya ini kita isi dengan kota. Ada Jakarta, Denpasar, dan ada Yogyakarta. Nah, untuk bulan agak error ya laptopnya. Nah, untuk bulan Januari tadi, untuk Jakarta di bulan Januari sampai Juni itu tinggal kita tulis aja, karena di soalnya tadi sudah ada, jadi tinggal kita pindahkan Jakarta. Nah, Februarinya ada 20%, Maretnya ada 15%, April juga ada 15%, Mei ada 20%, dan Juni ada 15%. Untuk Denpasar bulan Januari ada 15%, Februarinya ada 25%, Maretnya 10%, Aprilnya 20%, Mei-nya 15%, dan Juninya ada di 15%. Untuk kota Yogyakarta sekarang, Januarinya 15%, Februarinya 10%, Maretnya 15%, Aprilnya 20%, Mei-nya 30%, dan Juninya ada di 10%. Nah, ini sudah. Lalu sekarang tinggal kita kerjakan.
Ini untuk yang A ya, itu untuk jawaban nomor A. Dan sekarang kita cari untuk jawaban yang B. Juga sama, kita buat dulu tabelnya. Bisa kalian copy aja atau ketik ulang juga nggak apa-apa, terserah kalian ya. Nah, di sini Jakarta, Denpasar, Yogyakarta. Nah, sekarang sekarang kita cari di sini, yaitu di mana bulan Januari kan 15%, jadi 15% kita kalikan dengan harga pokok yang Jakarta yang tadi udah kita cari. Jadi untuk Jakarta harga pokoknya itu harga pokoknya itu ada di 16.000. Bulan berikutnya juga sama, kita kalikan aja. Maret juga, tinggal kita kalikan menurut bulannya ya, dan nominalnya Jakarta berapa. Untuk Denpasar juga sama, tinggal kita ikutin aja. Cuma Denpasar di sini harga produknya 14.000. Jadi kita kalikan semuanya ke 14.000. Untuk Yogyakarta juga sama, tapi harga jual Yogyakarta adalah 10.000. Jadi kita kalikan, nah, tinggal dikali-kali aja sampai bulan Juni. Ini kalau kalian udah biasa pakai rumus tinggal copy paste atau total, bisa langsung kalian tarik, pasti langsung ada hasilnya. Cuma di sini Irma menerangkannya satu-satu aja biar paham, mudah dipahami. Nah, di sini tinggal kita kasih total ya. Kita total deh per bulan semuanya berapa. Dari bulan Januari kita total. Bulan Januarinya kita total. Maaf ya, kursornya agak melek. Februari juga kita total. Maret juga sama. Kita totalin semua sampai ke Juni.
Oke, ini untuk jawaban nomor 2 yang B kita sudah dapatkan ya. Nah, sekarang kita cari untuk yang C-nya. Sama kita bikin lagi tabelnya. April, Mei, Juni. Nah, ini juga sama ya, nggak ada yang beda kalau untuk tabel. Nah, untuk mencari yang ketiga ini, kita cari dengan jumlah yang di soal nomor 2 atau di yang B, kita kalikan dengan harga jual. Kita lakukan seperti itu semua ya. Terserah ini kalian mau ngitungnya mundur atau ke bawah, tapi aku ngitungnya ke bawah aja biar lebih gampang. Kita totalin aja semua sama kok, dari kota Jakarta, Denpasar, dan Yogyakarta. Kita hitung sampai bulan Juni juga semuanya. Nah, ini untuk bulan April, Jakarta, Denpasar, dan Jogja. Untuk bulan Mei, nah sekarang tinggal kita ini salah kliknya benar deh ya. Nah, di sini baru kita totalkan per bulan ya. Ini total semua di sini. Nah, ini sudah kita totalkan semua. Nah, kita sudah menemukan jawabannya untuk soal nomor 2. Nah, ya. Sepertinya banyak sekali.
Nah, untuk itu sekarang kita tinggal cari di sini total penjualan. Dari mana kita dapetin total penjualannya? Dari ini semua. Nah, tinggal kita jumlahkan saja. Kenapa nih? Ini juga sama. Nah, oke, akhirnya selesai kita mengerjakan untuk nomor 1 dan nomor 2-nya. Nah, jadi dari kasus tadi itu kita bisa mengerjakannya sebenarnya gampang ya, cuma kalau kita nggak mengerti caranya pasti rumit. Untuk yang nomor 2 ini lebih gampang sebenarnya. Jadi semoga kalian bisa memahami penjelasan dari Irma untuk kasus akuntansi manajemen ini. Sekian penjelasan dari Irma, semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya Irma minta maaf karena tadi banyak typo, banyak salah rumus, salah hitung gitu ya kan. Tapi itu menjadi salah satu bukti bahwa kita tuh pasti kalau ngitung pasti ada salahnya gitu. Nah, itu bisa kita cari. Sekarang Irma mohon pamit, minta maaf sebesar-besarnya. Semoga kita bertemu lagi di penjelasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.